Bab 1178, Siapa Dia? Saat kapal awan itu hancur dan meledak, ekspresi Vesosima berubah secara dramatis. Tapi pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba turun dari langit. Di aliran cahaya itu, ada Sander Ye bertiga. Fan Difang, sang pemimpin, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Ada segel persegi di tangannya. Ada aliran cahaya yang memancar. Dan aliran cahaya ini berubah menjadi tirai tipis untuk melindunginya. Segel Kepala Akademi. Ini adalah segel Kepala Akademi yang dibuat oleh Akademi Guanxuan yang mengandung kekuatan dahsyat. Tetapi Fan Difang masih terlalu lemah sehingga dia tidak bisa menggunakan sepenuhnya kekuatan segel Kepala Akademi tersebut. Setelah mendarat, ekspresi Fan Difang tiba-tiba berubah. Dia menjadi pucat seperti kertas dan sangat lemah. Mengaktifkan segel Kepala Akademi saja sudah terlalu menguras tenaganya. Fan Difang mengabaikan tubuhnya yang lemah dan memandang ke atas ke langit. Di langit, ada 6 orang berdiri, dipimpin oleh seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah hitam bersih. Dia anggun dan elegan. Mata mereka sedikit suram. Li Gozhou yang berada tak jauh dari sana menghela nafas lega saat melihat pengunjung tersebut. Itu tak lain adalah Yanoso Zhou, kepala keluarganya. Biarpun bermarga Zhou, sebenarnya tidak ada garis keturunan keluarga kerajaan. Tentu saja, puluhan generasi ke belakang, dia masih terkait dengan keluarga kerajaan dinasti Zhou. Tetapi kini, garis keturunan keluarga mereka dengan kerajaan dinasti Zhou sudah menjadi sangat tipis. Tetapi mereka tetap mengaku sebagai keluarga kerajaan dinasti Zhou. Setelah Yanoso Zhou muncul, matanya tertuju pada Fan Difang di bawah. Saat melihat Fan Difang, wajahnya menjadi muram. Yanoso Zhou memandang Fan Difang dengan tatapan muram. Kepala Akademi Fang, dinasti Zhou tidak punya permusuhan atau dendam dengan kamu. Jadi kenapa kamu perlu melakukan hal seperti ini? Fan Difang menatap langsung ke arah Yanoso Zhou. Aku yang kejam atau kalian? Yanoso Zhou menatap Fan Difang dan berkata, Kepala Akademi Fang, sepertinya masalah ini tidak bisa diselesaikan. Saat dia mengatakan itu, 2 orang kuat di belakangnya bergegas menuju Fan Difang. Dia tahu betul betapa berisikonya membunuh seorang kepala akademi. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain membunuh dan membungkamnya. Tempat ini sangat jauh dari Akademi Umum Alam Semesta Guanxuan. Selama orang tersebut meninggal dan dijebak dengan santai, masalah ini akan selesai. Lagi pula sepengetahuannya, Fan Difang baru saja memulai dan tidak memiliki pondasi sama sekali di pusat Akademi Guanxuan. Adapun ketua, dia tidak berpikir bahwa Kekan akan benar-benar menganggap pemuda di depannya sebagai saudara. Menurutnya, dekan hanyalah iseng saja. Wajah Fan Difang menjadi suram saat melihat orang-orang itu berlari ke arahnya. Dia memperoleh banyak pengalaman hari ini. Dia awalnya berpikir bahwa semua jenis operasi pemeriksaan di belakang layar sudah cukup gelap. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dibandingkan dengan apa yang dilakukan orang-orang di depannya, operasi pemeriksaan di belakang layar bukanlah apa-apa. Keuntungan, ketika manfaatnya mencukupi, banyak orang dan banyak kekuatan bisa menjadi gila. Pada saat ini, gelombang energi kebenaran tiba-tiba menyapu lapangan. Dan tekanan kuat energi kebenaran memaksa mundur beberapa ahli dinasti Zhou yang bergegas menuju Fan Difang. Vesosima muncul di depan Fan Difang dan yang lainnya. Dia memancarkan energi kebenaran yang sangat kuat. Dibandingkan sebelumnya, energi kebenaran dalam dirinya jauh lebih kuat. Melihat energi kebenaran menakjubkan yang terpancar dari Vesosima, Yanoso Zhou menyipitkan matanya. Saat ini, Li Gozhou muncul di samping Yanoso Zhou. Dia melirik Vesosima dan wajahnya sangat jelek.
Veso Sima menatap Yanoso Zou tanpa basa-basi. Dia membuka telapak tangannya. Dan aliran energi kebenaran yang menakjubkan dan menakutkan mengalir seperti air pasang. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Karena kedua belah pihak sudah benar-benar bermusuhan. Saat ini adalah masalah hidup dan mati. Yanoso Zou tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dengan langkah ini, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ranah Kaisar. Dia juga seorang Kaisar Agung Suiwe. Wajah Veso Sima tiba-tiba menjadi gelap saat melihat aura Yanoso Zou 2 tingkat lebih tinggi darinya. Dia hanyalah ranah peri Suiwe sekarang dan belum memasuki ranah Kaisar. Di sisi lain, kepala keluarga Chen, Steno Chen, menghela nafas lega. Seiring keadaan sekarang, dia ingin membunuh Fan Difang dan orang lain di depannya lebih dari siapapun. Karena dia tahu betul bahwa kalau Fan Difang dan yang lainnya kembali ke alam semesta Guanxuan hidup-hidup, keluarga Chen pasti akan mati. Sekarang kabinet dalam sedang memperbaiki Akademi Guanxuan. Kalau apa yang dilakukan keluarga Chen terungkap saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Bahkan klan Tianlong, kerabat Kaisar, dihukum berat. Tapi selama tidak terekspos, tidak masalah. Tepat ketika Yanoso Zou hendak mengambil tindakan, tiba-tiba, selusin aura kuat muncul di kejauhan. Segera, selusin pria kuat muncul di udara. Veso Sima langsung senang saat melihat orang-orang datang. Orang-orang tersebut berasal dari Akademi Guanxuan benua Changyun. Dan pemimpinnya adalah Kepala Akademi Guanxuan Juno Li dari benua Changyun. Tak jauh dari situ, Yanoso Zou mengerutkan kening. Setelah Juno Li muncul di tempat kejadian, dia mengerutkan kening dan menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Saat ini, Steno Chen tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kepala Akademi Li, apa kabar?" Juno Li melirik Steno Chen dan berkata, "Ternyata kepala keluarga Chen. Oh, kamu juga di sini." Steno Chen mengangguk sedikit, lalu memperkenalkan, "Dua orang di sebelah aku adalah Kepala Yanoso Zou dan Ligo Zou dari Dinasti Zou." Dinasti Zou. Mendengar perkataan Steno Chen, Juno Li terkejut sesaat, lalu menatap Yanoso Zou. Dinasti Zou. Yanoso Zou mengangguk. "Kepala Akademi Li, aku sudah lama mengagumimu." Tak jauh dari situ, Veso Sima tiba-tiba berkata, "Juno Li, kenapa kamu belum memberi salam pada Kepala Akademi Fang?" Kepala Akademi Fang. Juno Li memandang Fan Difang di sebelah Veso Sima. Saat melihat segel Kepala Akademi di tangan Fan Difang, dia sedikit terkejut, lalu segera memberi hormat dengan hormat. "Salam Kepala Akademi." Fan Difang menunduk. "Kepala Akademi Li, aku khawatir aku akan merepotkanmu hari ini." Juno Li melihat sekilas ke lapangan. Dan pada saat ini dia memahami bahwa ini adalah perselisihan internal di Akademi Guanxuan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia setujui dengan mudah. Biarpun Fan Difang adalah kepala akademi, orang di sebelahnya adalah Dinasti Zou. Sekarang Dinasti Zou sedang jaya. Kekuatannya secara keseluruhan lebih kuat dari alarm semesta nyata. Apalagi Ratu Fanny Zou dari Dinasti Zou baru saja mengambil alih kabinet dan paviliun Xianbao. Sekarang dia adalah nyonya resmi alam semesta Guanxuan. Siapa yang berani menyinggung Dinasti Zou? Melihat ekspresi Juno Li, Veso Sima langsung mengerti maksudnya. Dan wajahnya langsung menjadi suram. "Juno Li, sebelum tahu benar dan salah ini, jangan membuat pilihan yang salah." Saat dia berbicara, dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengarkan perkataan Veso Sima, Juno Li terdiam cukup lama. Lalu dia melirik ke kedua sisi lapangan. Lalu tersenyum dan berkata, "Apakah ada kesalahpahaman tentang ini?"
Mendengar hal ini, wajah Fan Difang menjadi gelap. Feso Sima menatap Junoli. Dia tidak marah, tapi kecewa. Junoli dan dia adalah teman sekelas. Mereka sama-sama belajar di Akademi Umum Guansuan. Kemudian ditugaskan sebagai kepala akademi. Mereka berdua ingin mensejahterakan satu tempat dan mewujudkan ambisi luhur mereka. Saat ini, dia kecewa. Dia tahu bahwa Junoli tidak ingin menyinggung dinasti Zhou dan takut mempengaruhi masa depannya. Tapi benar adalah benar dan salah adalah salah. Kalau semua orang mengikuti situasi dan tidak mempunyai prinsip, akan seperti apa dunia ini? Junoli pun melihat ekspresi kecewa Feso Sima. Tetapi dia tidak merespon. Dia menginginkan sesuatu yang lebih. Hal ini memang kesalahan keluarga Zhou. Tetapi dia tahu betul bahwa Feso Sima dan Fan Difang mungkin tidak mampu menjatuhkan keluarga Zhou. Apalagi menggulingkannya. Benar, salah. Setelah bekerja keras di Akademi Guansuan selama bertahun-tahun, dia memahami kebenaran dengan sangat baik, yaitu seringkali, selama kamu cukup kuat dan memiliki latar belakang yang cukup besar, biarpun kamu salah, kamu bisa menjadi benar. Dia sudah bisa membayangkan kalau Fan Difang dan Feso Sima tidak bisa kembali ke Akademi Guansuan hidup-hidup hari ini. Maka keluarga Zhou akan memutuskan apa yang benar dan salah di sini. Saat itu, keluarga Zhou akan mengatakan bahwa semua itu dilakukan oleh Fan Difang dan Feso Sima. Sederhananya, selama kamu cukup kuat dan memiliki latar belakang yang cukup besar, kamu bisa mengubah seekor rusa menjadi seekor kuda. Saat ini, dia menyesal datang ke tempat ini dan terlibat dalam masalah ini. Melihat sikap Junoli, Yanoso Zhou tiba-tiba tertawa tak jauh dari situ. Kepala Akademi Li. Yang terjadi hari ini adalah dendam pribadi antara keluarga Zhou dengan Kepala Akademi Feso Sima dan Kepala Akademi Fan Difang. Selama Kepala Akademi Li tidak ikut campur, keluarga Zhou akan memberikan imbalan yang berlimpah. Tak jauh dari situ, Steno Chen pun tersenyum dan berkata, keluarga Chen juga sama nanti. Selama Kepala Akademi Li memerlukan keluarga Chen, beri saja aku perintah. Junoli menatap mereka berdua dan tetap diam. Hubungan dengan keluarga Chen dan keluarga Zhou. Dia secara alami mengetahui apa artinya ini. Yang berarti sumber daya dan kontak politiknya akan lebih luas di masa depan. Terutama keluarga Zhou, yang dapat memberinya sumber daya dan jaringan yang besar. Tak jauh dari situ, Feso Sima melihat penampilan dan sikap Junoli. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Dan dia menggelengkan kepalanya sedikit dengan emosi yang campur aduk. Saat ini, Yanoso Zhou tiba-tiba berkata, lakukan. Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, kekuatan mengerikan menyapu lapangan seperti arus deras. Langsung menuju ke Feso Sima. Kilatan kemarahan melintas di mata Feso Sima. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, gelombang energi kebenaran yang menakjubkan menyapu tubuhnya. Tetapi, energi kebenarannya yang menakjubkan tidak dapat menahan momentum Yanoso Zhou. Feso Sima didorong ke tanah dan mundur dengan keras. Yanoso Zhou tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Di kejauhan, ekspresi Feso Sima tiba-tiba berubah drastis. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan meninju. Bang! Saat suara keras bergema, energi kebenaran menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Dan Feso Sima terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, darah tumpah dari mulutnya. Melihat Feso Sima dalam posisi yang kurang menguntungkan, Fan Difang tiba-tiba melihat ke arah Junoli. Dan dia langsung mengeluarkan token Guansuan yang diberikan kepadanya oleh Sander Ye. Junoli, ini token Guansuan. Melihat token seperti melihat ketua.
Beraninya kamu tidak menuruti perintahnya. Juno Li terlihat agak jelek. Saat ini, Yanoso Zhou yang berada tak jauh dari sana tiba-tiba tersenyum ganas. Ketua, siapa dia? Bersambung.